Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan singkat pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu nyata dan sempurna dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Pada hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengar renungan singkat pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kami agar lewat renungan singkat yang kami dengar pada hari ini, biarlah itu menguatkan kami, mengubahkan hidup kami, dan membawa kami untuk semakin hari semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, segala kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah banyak membahas, mendengar mengenai disiplin penyembahan. Dan hari ini kita masuk dalam pembahasan terakhir mengenai disiplin penyembahan, yaitu akibat-akibat penyembahan. Nah, ada beberapa hal menarik dalam buku Richard J. Foster mengenai akibat-akibat penyembahan. Nah, akibat penyembahan yang pertama yaitu mengubah kita. Jika penyembahan tidak mengubah kita, maka yang kita lakukan bukanlah penyembahan. Karena saya percaya ketika kita menghadap Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kudus, kita pasti berubah. Tidak mungkin seseorang masih bertahan dalam kebencian kepada sesamanya ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Allah yang penuh kasih. Saya percaya dia pasti berubah. Karena itu, menyembah berarti mengubah. Nah, poin yang kedua, akibat penyembahan yang kedua yaitu mendorong kita untuk semakin taat. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang tidak hidup dalam ketaatan. Memulai namun tidak mengakhiri dengan ketaatan. Nah, ada kata-kata menarik dalam buku Richard J. Foster yang mengatakan bahwa sebagaimana penyembahan diawali dengan pengharapan yang kudus, demikian pula penyembahan diakhiri dengan ketaatan yang kudus. Ketaatan yang kudus itu menyelamatkan kebaktian dari sikap pelarian dari kebutuhan hidup. Karena itu teman-teman, jika penyembahan tidak mendorong kita untuk semakin taat, maka yang kita lakukan bukanlah penyembahan. Nah, akibat penyembahan yang ketiga yaitu memungkinkan kita mendengarkan panggilan untuk melayani Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita dapat menanggapi seperti dalam kitab Yesaya, ini aku, utuslah aku. Yang terakhir, akibat penyembahan yang terakhir yaitu mendorong kita untuk ikut serta dalam peperangan anak domba melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kita diberi tugas dan kita dibekali dengan kuasa dari Allah. Karena itu, bagaimana kita melawan kuasa-kuasa kegelapan? Yaitu dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kasih yang sesungguhnya. Hidup di dalam kesabaran dan semua buah-buah roh. Sehingga dengan sarana apa saja kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, menutup renungan singkat pada hari ini, ada pernyataan yang menarik dari William Sperry yang menyatakan bahwa penyembahan itu merupakan suatu pengalaman dalam realitas yang disengaja dan diatur. Dengan kata lain, teman-teman, ketika kita menyembah, itu berarti kita harus bersedia membuka diri untuk hidup di dalam roh. Nah, penyembahan memerlukan kesediaan untuk membiarkan perkataan Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk renungan singkat pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk renungan singkat yang telah kami dengar. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar pada hari ini kami dapat mengerti dan memahami, dan biarlah kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.